Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel 2, yang dimana terdapat modul 2 yang berjudul Microsoft Excel 2. Nah, di dalam modul Microsoft Excel 2 ini, kita akan mempelajari tentang grafik, macam-macam grafik, sedikit pengertian dari fungsi built-in, dan pivot table. Namun yang akan dititik beratkan pada video kali ini yaitu akan membahas tentang grafik dan juga tentang pivot table. Nah, langsung saja. Nah, untuk pengertiannya di sini, grafik atau chart adalah gambar atau bentuk visual dari data yang awalnya berupa bilangan dengan mengubah tampilan angka ke dalam bentuk gambar. Karena untuk masyarakat awam, ketika membaca data dalam bentuk angka sangatlah susah. Maka untuk mempermudah dalam pembacaan data tersebut, maka digunakanlah grafik supaya bentuknya juga menjadi lebih bagus dan lebih estetik dan lebih mudah untuk dibaca. Dan yang kedua, ada manfaat dari grafik. Nah, manfaat dari grafik itu kan mempermudah dan mempercepat dalam proses membaca suatu data, mempermudah dan mempercepat dalam proses menganalisa data karena datanya juga visualisasikan dalam bentuk gambar, membuat data yang disajikan menjadi lebih menarik dan komunikatif. Dan yang keempat, mempermudah dalam mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan. Soalnya kenapa? Apabila data mentahnya itu masih berbentuk angka, kita itu masih sangat sulit untuk mengambil keputusan ke depannya itu harus bagaimana. Nah, namun apabila bentuk datanya itu sudah kita pindahkan atau sudah kita ubah ke dalam bentuk grafik, yang dimana grafik itu berbentuk gambar dan juga menjadi lebih komunikatif, maka hal tersebut akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan atau mengambil suatu kesimpulan dari suatu data. Dan yang selanjutnya, ada macam-macam grafik. Pertama itu ada 2 dimensi kolom chart, 2 dimensi bar chart, 3 dimensi bar chart, combo chart, pie chart, scatter chart, bubble chart, combo chart, grafik silinder, dan lain-lain. Soalnya masih banyak bentuk-bentuk grafik. Namun yang saya jelaskan di sini hanya gambaran grafik secara garis besar atau macam-macam grafik secara garis besar yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Dan yang selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi built-in. Nah, fungsi built-in ini digunakan untuk menyederhanakan fungsi-fungsi yang sangat kompleks dalam Microsoft Excel. Dan Excel memiliki lebih dari 200 fungsi built-in. Nah, kenapa? Karena dalam menyusun formulasi yang sangat rumit bisa menjadi pekerjaan sangat merepotkan. Nah, namun untungnya di dalam Microsoft Excel ini memiliki lebih dari 200 fungsi built-in untuk menyederhanakan proses. Ini mencakup seperti bilangan finansial, statistik, dan logika. Namun pembahasan built-in dalam modul ini akan fokus pada fungsi finansial, statistik, dan matematik. Meskipun tidak semua fungsi-fungsi akan disebutkan atau dijelaskan dengan terperinci karena kekurangan tim penyusun. Dan untuk jenis-jenisnya sendiri, secara garis besar, fungsi built-in itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada fungsi finansial, fungsi statistik, dan fungsi matematik. Dan untuk fungsi statistik itu sendiri, untuk fungsi finansial, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada untuk future value atau nilai yang akan datang. Ada NPR atau total bulan pembayaran. Selanjutnya ada IRR, internal rate of return. Dan yang selanjutnya ada NPV, net present value. Dan juga yang terakhir ada present value. Nah, dan untuk fungsi statistik juga dibagi ke beberapa bagian juga, atau dibagi ke beberapa macam juga. Yang pertama itu ada average, bagaimana cara kita menghitung rata-rata, ada distribusi binomial, ada frekuensi, distribusi beta, chi-square, count, terus distribusi F, dan masih banyak lagi. Namun, yang sering digunakan dalam fungsi statistik itu hanya average, median, maksimum, minimum, modus, minimum, dan lain-lain. Karena apabila untuk distribusi normal, distribusi Poisson itu sudah ke tahap yang lanjut. Dan yang selanjutnya ada fungsi matematik. Dan yang pertama itu di dalam fungsi matematik ada absolut, sinus, kosinus, terus tangen, sekan, kotangen, dan lain-lain. Dan semua yang saya sebutkan tadi
formulasinya atau formulanya terdapat pada Microsoft Excel pada fungsi built-in untuk menyederhanakan fungsi-fungsi yang sangat kompleks di dalam Microsoft Excel. Nah, dan yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai pivot table. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pivot table secara dasar adalah alat untuk meringkas data sehingga kita dapat mengurutkan, menghitung, menjumlah, dan mencari rata-rata dari data yang disimpan pada suatu tabel atau lembar kerja secara otomatis. Nah, dan juga kapan sih kita membutuhkan pivot table itu? Yang pertama, ketika data transaksional yang banyak semakin sulit untuk dianalisa dan diringkas, maka kita bisa menggunakan pivot table. Yang kedua, ketika kita perlu mencari hubungan dan pengelompokan dalam data. Selanjutnya, ketika kita perlu mencari daftar nilai unik untuk satu bidang. Selanjutnya, ketika kita perlu mencari tren data dengan periode waktu berbeda atau waktu tertentu. Dan yang terakhir, ketika kita perlu mengantisipasi permintaan perubahan pada analisa data yang kita sedang analisa. Dan yang selanjutnya, ada bagian-bagian di dalam pivot table. Yang pertama itu ada judul kolom, ada filter, ada rows, ada columns, dan ada value. Dan untuk fitur-fitur yang terdapat di dalam pivot table itu ada custom value, dan yang selanjutnya ada grafik, pivot table atau pivot chart, dan yang ketiga ada slicer. Nah, untuk slicer itu pengertiannya sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memfilter data sesuai dengan kebutuhan dengan memotong bagian data dari tabel yang dibuat menggunakan opsi pivot table di Excel. Slicer ini berada dalam menu bar di dalam Excel, yaitu pada bagian insert, dan pada dasarnya cara kerja tools ini sama dengan fitur filter. Slicer biasanya digunakan untuk membuat dashboard pada Excel yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui pengertian secara teoritis di dalam modul Microsoft Excel 2, saya akan mengajak untuk berlatih cara membuat grafik dan juga pivot table, juga untuk menggunakan fitur-fitur yang terdapat di dalam pivot table. Dan yang pertama itu, nah di sini ada data penjualan mobil Jawa Tengah tahun 2020 pada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, dan ini merupakan merek dari mobilnya. Dan biasa untuk mengisi hal-hal yang kosong, kita gunakan saja fungsi run between. Nah, bottom itu angka paling kecil yang ingin kita masukkan ke dalam sel. Misalnya saya di sini itu angka yang paling kecil 1000, koma atau titik koma, terus stop angka yang paling besar yang ingin kita masukkan ke dalam sel. Misalnya saya pengen angka paling besar itu 6000. Nah, kita klik saja, terus kita drag pinggir, terus kita drag saja. Nah, dan jangan lupa supaya sel-sel yang telah kita isi ini tidak berubah, maka seperti biasa kita copy, klik kanan, terus ada di value atau di paste spesial, supaya angka-angka yang di dalam sel ini tidak berubah. Karena apabila tidak di paste spesial, itu angka-angkanya itu akan berubah-ubah apabila kita sudah mengisi sel-sel yang kosong. Nah, untuk totalnya kita masukkan saja menggunakan fungsi sum, terus kita drag. Selanjutnya kita tinggal tarik ke pinggir. Nah, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara membuat grafik di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk langkah pertamanya, kita blok terlebih dahulu tentang sel pada tabel yang kita inginkan. Terus kita copy, atau bisa dengan menggunakan Ctrl+C. Terus kita masuk ke bagian insert. Nah, terus di sini kita klik ini. Terus ada all chart. Nah, di sini kita bisa memilih chart-chart yang sesuai untuk tabel kita. Nah, ada kolom chart, ada line, ada bar, ada pie, ada bar chart, ada area, dan lain-lain. Namun, apabila kita tidak menginginkan cara yang lebih simpel, kita bisa saja menggunakan dengan recommended chart. Kita tinggal klik saja recommended chart. Nah, terus chart yang direkomendasikan di dalam Microsoft Excel-nya itu akan ditampilkan. Kita tinggal memilih saja mana yang sekiranya menurut kita itu cocok dan mudah untuk dibaca.
misalnya. Nah, terus tinggal kita klik OK, klik. Nah, terus di sini kan grafiknya sudah muncul. Nah, kita bisa menambahkan beberapa chart elemen. Ada aksis title, kalau perubahannya. Nah, di sini terus kita di sini bisa masukkan quantity. Nah, terus kita juga bisa data label, data green line, legend, terus trend line. Nah, kita tuh bisa memilih dan memasukkannya. Contohnya apabila kita masukkan data label, karena di sini jaraknya terlalu dekat, maka akan memusingkan dan sebaiknya tidak digunakan. Tapi chart elemen itu bisa disesuaikan dari grafik-grafik yang kita pilih. Nah, contohnya ini. Terus selanjutnya juga bisa juga kita menggunakan grafik yang lain, yaitu dengan menggunakan CTRL-C, terus masuk bagian insert, terus kita juga bisa menggunakan pie chart misalnya. Di sini kan ada pie chart. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan contoh untuk menggunakan grafik pada Microsoft Excel. Nah, dan juga grafik-grafiknya ini bisa kita sesuaikan dengan tabel-tabel yang kita punya. Apabila sekiranya tabel teman-teman sekalian itu tidak cocok menggunakan bar chart atau menggunakan pie chart, mungkin bisa juga grafik yang teman-teman punya itu bisa menggunakan bentuk grafik-grafik yang lain supaya data yang tadinya berbentuk angka tersebut bisa dibaca lebih mudah ke dalam bentuk grafik dari grafik yang teman-teman pilih. Nah, itu merupakan cara menggunakan grafik pada Microsoft Excel. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, dan yang selanjutnya, kita akan belajar cara menggunakan pivot table di dalam Microsoft Excel. Nah, dan sesuai dengan pengertiannya sendiri, pivot table ini secara dasar adalah alat untuk meringkas data sehingga kita dapat mengerukkan, menghitung, menjumlah, dan mencari rata-rata dari data yang disimpan pada satu tabel atau lembar kerja secara otomatis. Nah, saya tuh di sini akan mempivot tabelkan data-data yang sudah saya punya dari tabel yang sudah saya punya. Contohnya, klik saja, terus copy, terus kita masuk ke bagian misalnya dari home, terus kita masuk ke insert, terus kita bisa klik saja langsung pivot table. Nah, di sini nantinya pivot table yang teman-teman punya itu bisa ditempatkan just where you want to pivot table report to be placed. Jadi kita tuh pengen menempatkan pivot table itu di mana, apakah pengen di lembar kerja yang baru, apa di lembar kerja yang sudah ada. Nah, misalnya saya tuh di sini pengen di lembar kerja yang baru. Klik saja, nah, terus sudah masuk deh ini. Nah, terus nantinya di sini kan ada nomor, tempat lahir, BK, berat badan, dan tinggi badan. Nah, kita tuh di dalam pivot table-nya, kita ingin menampilkan data-data yang mana saja. Nah, supaya lebih informatif, saya akan menceklis semuanya supaya nomor, tempat lahir, IPK, berat badan, dan tinggi badan itu bisa ditampilkan di dalam pivot table. Nah, kita tinggal klik, sudah. Jadi bentuk pivot table secara garis besarnya itu seperti ini. Jadi yang tadinya bentuk bentuk data dalam tabel itu seperti ini, apabila sudah di pivot table akan menjadi seperti ini. Nah, namun ini kan pivot table-nya itu kayak terlalu rumit dan terlalu panjang karena belum diringkas. Nah, ada juga tools di dalam pivot table itu supaya datanya itu bisa kita ringkas menjadi lebih mudah dibaca. Tapi sebelum masuk ke hal tersebut, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang filter, kolom, rows, dan value. Dan untuk filter itu sendiri, filter merupakan ketika data di drop di kotak filter, maka data tadi akan menjadi filter dari pivot table. Seperti itu. Dan untuk rows, ketika data di drop di kotak rows, maka data tadi akan membentuk pivot table sebagai baris. Kolom akan membentuk sebagai kolom, dan value. Untuk kotak value ini kita dapat drag and drop data yang ingin ditampilkan sebagai nilai dari pivot table, dan untuk itu merupakan judul kolom. Itu ada nomor, ada tempat lahir, ada IPK, ada berat badan, ada tinggi badan. Nah,
sesuai dengan yang telah saya sebutkan tadi, ini kan pivot table-nya itu masih kayak terlalu rumit untuk dibaca dan karena pivot table-nya itu belum diringkas. Maka ada tools di dalam pivot table supaya data-data di dalam pivot table ini bisa lebih diringkas lagi. Nah, caranya yaitu terlebih dahulu kita blok pivot table-nya, terus C, terus kita masuk ke bagian pivot table analyze, terus ada bagian insert slicer. Kita klik saja insert slicer. Nah, terus kita tuh pengen meringkas datanya itu, meringkas pivot table-nya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan nomor, berdasarkan tempat lahir, berdasarkan IPK, berdasarkan berat badan, atau berdasarkan tinggi badan. Nah, coba saya akan mencobanya terlebih dahulu, meringkas itu berdasarkan nomor terlebih dahulu. Kita klik saja. Oke. Nah, di sini kan, misalnya kita itu ingin melihat di sini tuh kan. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat data nomor ke 37, kan kalau misalnya tabelnya terlalu banyak, kayaknya terlalu ribet gitu untuk melihat ke bagian 37. Nah, harus scroll ke bawah, harus scroll lagi ke bawah. Nah, pada ini, jadi datanya itu akan diringkas. Misalnya saya klik di sini nomor 37 nantinya itu. Jadi si nomor 37 ini tempat tinggalnya di Majalengka, terus nomornya 37, terus berat badannya 63, terus tinggi badannya itu 160 dan IPK-nya 2,85. Coba kita cek 37. Duh, sudah sesuai. Nah, seperti itu. Itu merupakan kegunaan dari insert slicer. Itu untuk meringkas suatu data yang kita punya. Nah, seperti itu. Dan mungkin akan saya contohkan lagi deh. Nih, terus pivot table analyze. Kita masuk pivot table analyze, terus insert slicer. Terus kita tuh pengen mengurutkan datanya, atau kita tuh pengen meringkas datanya berdasarkan tempat lahir. Tempat lahir, kita klik OK. Nah, di sini kan ada banyak nih. Ada Bandung, ada Bekasi, ada Ciamis. Nah, misalnya saya tuh pengen lihat data-data mahasiswa yang tempat lahirnya itu di Majalengka. Supaya nanti diringkas sama si tools insert slicer ini yang berada di dalam Excel. Tempatnya di dalam pivot table. Saya klik Majalengka. Atas. Nah, jadi untuk mahasiswa yang tempat lahirnya di Majalengka itu adanya di nomor 37, 46, 25, 45, dan 26. Dan juga kita tuh bisa melihat di IPK-nya itu berapa, berat badannya itu berapa, terus tinggi badannya itu berapa. Jadi kira-kira seperti itu ketika kita ingin menggunakan insert slicer. Dan menurut saya ketika kita menggunakan insert slicer ini sangat mempermudah kita dalam melihat data ataupun meringkas data sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk Bandung sendiri itu di sini untuk langsung diringkas. Jadi kita tuh tidak apabila tabelnya berbentuk seperti ini kan, kalau misalnya kita pengen lihat dari Bandung ada berapa orang, kayaknya bakal terlalu susah. Nah, apabila sudah di-insert slicer-kan, maka akan lebih mudah dalam mencari data-datanya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai grafik dan pivot table dan juga fungsi built-in, dan juga mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.